Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kembali lagi kita berhimpun di rumah Tuhan. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil umat pilihannya, dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita boleh kasih salam kiri kanan depan belakang. Katakan Tuhan mengasihimu. Kita mau angkat lagu pujian, Roh Allah yang hidup penuhiku. Oh
menyatakan kebesaran kuasa-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh hadir di rumah-Mu ini ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Kamu penuhi ya Tuhan setiap bangku-bangku yang masih kosong ya Bapa. Tuhan kirim jemaat-jemaat-Mu, mereka yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan di tempat ini. Mereka yang masih dalam di rumah ya Bapa, mereka yang mungkin bermalas-malasan, Tuhan ampuni mereka ya Bapa. Biar kiranya Tuhan mereka boleh hadir bersama-sama kami Tuhan Yesus pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan pujian-pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus bentar juga Tuhan kami mau memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu dan menyatakan firman-Mu ya Bapa. Mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita angkat tangan kita katakan Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Hallelujah.
ibu-ibu kaum wanita untuk menaikkan pujian. pujian ibu-ibu kaum wanita di tempat ini, biar Tuhan pakai lebih hebat lagi. Kita angkat pujian lagi. Nama
terindah bagi kita sebentar kita akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ampuni dosa kami.
Amin. Haleluya. Ya Bapak, terima kasih. Amin. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi, apa kabarnya? Ya. Ya. Baik, sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus, kita mau menerima firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan bacakan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Ya, sudah dapat ya? Judulnya di situ Yohanes menunjuk kepada Yesus. Ya, ayat 29. Sama-sama kita ucapkan ayat ini. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sekali lagi, Yohanes 1 ayat 29, 23. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Siapa yang dimaksud anak domba Allah? Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yohanes melihat Yesus, lalu dia berkata kepada teman-temannya, "Lihat, anak domba Allah yang datang untuk menghapus dosa dunia." Ya, Bapak Ibu yang di Tuhan Yesus, Allah kita dalam Yesus Kristus, dalam menyikapi dosa, dalam menghadapi dosa, Allah kita sangat serius, ya, sangat sungguh-sungguh. Ya, karena apa? Karena Allah sudah menjadikan manusia. Ya, siapa manusia pertama? Adam dan Hawa. Ya, kita tahu Adam dan Hawa akhirnya melanggar perintah Allah. Dia berdosa. Dan kita ini semua juga adalah keturunan Adam dan Hawa, bukan keturunan monyet. Ya, bukan keturunan monyet ya. Kata teori Darwin, manusia dari monyet yang berubah. Ternyata di Ragunan monyet tetap monyet. Nggak ada yang berubah jadi orang ya. Nggak ada heboh. Kalau monyet jadi orang, bisa heboh. Ya, jadi Allah kita menyikapi dosa manusia itu dengan amat sangat serius. Ya, kita baca dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Surat 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Ya, 1 Korintus 5 ayat 7 ya. Ini firman Tuhan. "Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus." Buanglah ragi yang lama. Ragi, tahu ragi? Buat apa tuh ragi? Bikin tape, ya. Singkong yang keras bisa lembek. Lu bikin apa lagi? Bikin roti, ya, bikin kue, pakai ragi. Adonan yang tadinya sedikit bisa melar, ya, bisa melar, ya. Jadi ragi ini berbicara mengenai
ajaran. Ajaran. Ya, ajaran itu cepat loh berkembangnya, ya, paham-paham cepat berkembangnya, ya. Di saat ini banyak gereja-gereja macam-macam lah, ya, macam-macam gereja, ajaran-ajarannya juga lain-lain macam-macam, ya. Pejaman kudus, ya, harus asli dari Israel, ya, rotinya, anggurnya, ya. Jadi kalau dibeli di Indonesia itu nggak sah. Baptisan juga begitu, baptisan yang sah di Sungai Yordan. Padahal di sini udah dibaptis, ya, di Indonesia udah dibaptis. Ikut tur ke Israel, baptis lagi, katanya nggak sah. Nah, itulah ajaran-ajaran yang banyak sekali. Ada juga yang mengajarkan ya, baptisan mesti air yang mengalir, ya, jadi nggak boleh di kolam renang, itu nggak sah katanya. Aduh, banyak macam-macam, ya, Bapak Ibu. Jadi kata buanglah ragi lama, ajaran-ajaran yang lama buang, ya, ajaran nenek moyang, ya kan? Nenek moyang nggak boleh duduk di pintu, terberat jodoh, ya, nggak boleh nyapu malam-malam. Nah, itu apa? Ajaran-ajaran nenek moyang buang itu, ya. Nggak boleh beli jarum malam, ya. Wah, banyak lah, ya, banyak itu ajaran-ajaran, ya. Masih ada yang ini mempercayai? Udah nggak ada, ya, ya, puji Tuhan, ya. Buanglah ragi yang lama itu, ajaran yang lama itu, ya, supaya kamu menjadi adonan yang baru, ya. Jadi adonan yang baru, ya. Haleluya. Sebab kamu memang tidak beragi, ya. Kita ini tidak beragi, ya. Kita ini enggak apa, ya, enggak mencemarkan, ya, tidak mencemarkan, ya. Kalaupun kita menularkan, itu menularkan yang harum, apa? Menularkan yang harum, kebaikan, nama Yesus. Amin, saudara. Ya, karena kalau kita kerja di pabrik areng, pasti biarpun kita hati-hati, pasti, ya, baju mehong, ya, garuk-garuk ini mehong ini. Ya, nggak bisa, ya, kita kerja di pabrik areng, ya pasti, ya, ada gudang areng kan ada, ya, gudang areng. Iya, kalau kerja di pabrik minyak wangi, pasti pulang, nggak salah nih, kerja di pabrik wangi. Ya, dulu rumah saya, ya, dulu kalau karyawan pabrik paneli pulang, ya, wangi, ya, wangi, karena mereka ngebungkusin paneli, ngambreng bau paneli, ya. Sekarang udah nggak ada ya paneli, ya, masih ada, ya, masih ada. Ya, paneli wangi, ya, itu di Mata 5 pabriknya itu, ya. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah itu juga sudah telah disembelih, yaitu siapa? Kristus. Nah, tadi Yohanes bilang, lihat anak domba Allah yang datang mengangkut dosa dunia. Nah, di kitab Keluaran kita baca pasal 12 ayat 13. Kitab Keluaran, ya, Keluaran pasal 12 ayat 13. Haleluya. Kitab Keluaran pasal 12 ayat 13, ya. Ya, begini firman Tuhan, Kitab Keluaran pasal 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ya. Jadi pada waktu
Paskah di Perjanjian Lama, Allah memerintahkan supaya tiap-tiap rumah Israel itu disapu pintunya dengan darah domba. Sebab pada malam hari akan masuk malaikat pencabut nyawa. Ya, jadi apabila di rumah-rumah Israel tidak ada tanda darah, maka anak sulung akan mati. Nah, coba misalnya dari Toa ya dihubungin, anak-anak Tuhan, orang Kristen, ya pintunya disapu dengan darah domba. Sebab nanti malam malaikat pencabut nyawa akan masuk ke rumah-rumah yang tidak ada tanda darah. Saudara, taat enggak? Apa? Yang mengabaikan, ya, yang menganggap remeh, malam-malamnya pada nangis. Karena apa? Anak sulungnya mati. Iya. Ya. Tapi ternyata orang Israel pada taat, ya, taat, enggak ada yang bandel, ya, enggak ada yang ngeyel, enggak ada yang anggap enteng, ya, semua taat. Sehingga tidak ada anak sulung Israel yang mati. Tetapi gimana dengan orang-orang Mesir? Nggak percaya, ya, orang Mesir nggak percaya. Ya, mana mungkin, ya, pada nggak percaya. Nggak tahunya pada mati anak-anak sulung Mesir mati dan terjadilah tangisan. Jadi Mesir pada malam itu banyak orang yang nangis. Kenapa nangis? Karena anak sulungnya mati. Ada yang sematawayang, anak satu-satunya lelaki diharapkan jadi tulang punggung, ya, wah, mati. Bagaimana, ya? Anak satu-satunya sematawayang lelaki diharapin bisa menjadi penopang, bisa jadi tulang punggung, mati. Sedih nggak Bapak Ibu? Sedih lah. Ya, di Mesir terdapat rapat tangis, ya, dari orang-orang Mesir yang tidak patuh, ya, yang tidak patuh. Ya, kita membaca lagi di, ya, pasal 12 Keluaran ayat 3, ya. Keluaran 12 ayat 3. Haleluya. Kita Keluaran 12 pasalnya sama, ayatnya yang ketiga. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ya, ini perintah Tuhan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel apa, saudara, masing-masing, ya, seekor anak domba menurut kaum keluarga. Jadi kalau rakyatnya dalam satu rumah ada 3 orang, ya siapin 3 domba, ya. Kalau rakyatnya satu keluarga ada 5, ya siapin 5 domba. Waduh, berat itu, berat, ya. Domba ya harus ditaatin. Ya biarpun mahal, harus, karena ini perintah Tuhan. Kalau satu aja deh, padahal rakyatnya 5, satu rumah 5, satu aja lah, bagaimana nih? Nggak taat, ya kan? Coba orang kaya dunia, kalau saudara mau cepat kaya nggak? Mau, lalu pergi ke dukun bilang kamu jangan mandi 1 minggu. Ya, jangan mandi 1 minggu, ya. Lalu nanti malam Jumat Kliwon siapin ayam putih, ayam hitam, ya. Dan kamu merendam di sungai. Mau kaya, dijabanin nggak? Pasti dijabanin, ya. Pasti itu, karena pengen kaya, ya. Beritanya sulit apa mudah ini? Sulit. Tapi pengen kaya, ya dijabanin. Nggak mandi seminggu.
ya yang susah-susah aja bagi dunia dilakonin ya. Nah ini perintah Tuhan, siapin domba. Ya, gimana rakyatnya ada satu rumah ya, kalau rakyatnya ada 12, ya siapin 12 ekor. Makanya cukup dua anak kata pemerintah ya, cukup dua anak. Kalau ngasih makan mah gampang, masakin sayur asem sedangdang, airnya banyak, makan ya lah. Indomie, ya kuahnya banyak, ya ayo makan. Tapi pendidikannya yang mahal ya. Oh masih makan aja nggak mampu, ya mampu masih makan mah gampang ya, beneran. Lainnya mendidiknya yang susah, pergaulan. Ya sekarang kita baca ayat yang ke-6. Ya, 12 ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ya. Jadi setelah beli domba, sejumlah keluarga di rumah dikurung, dikandangin sampai berapa hari? 4 hari. Belinya tanggal 10, lalu disembelihnya tanggal 14, dikurung, dikandangin, ya 4 hari. Ya 4 hari ini adalah ya kita baca di 2 Petrus pasal 3 ayat 8. 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Surat 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Dapat? Haleluya. Dapat ya? Saudara-saudaraku yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ya, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Bapa, 1 hari bagi Tuhan, bagi manusia 1000 tahun. Ya. Bagi manusia 1000 tahun, bagi Tuhan 1 hari. Ya, tadi anak domba dikandangin berapa hari? 4 hari. Berarti berapa tahun? 4000 tahun. 4000 tahun. Ya, dari zaman Adam, ya, dari zaman Adam dan Hawa sampai kepada Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus itu 4000 tahun. Ya, 4000 tahun dari zaman Adam dan Hawa sampai Yesus mati di kayu salib itu 4000 tahun. Ya. Nah, anak domba itu disembelih pada waktu kapan? Coba ayat yang lagi ya. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Pada waktu senja. Jam berapa senja? Kereta senja telah tiba. Iya, senja. Senja jam, ya pokoknya udah menggerik gitu ya. Udah sore lah, ya. Senja. Ya. Tuhan Yesus Kristus disalib, dia mati, ya. Pada sore hari. Ya, jam 3 udah termasuk senja juga ya, jam 3 sore. Yesus Kristus mati disalibkan jam 3 sore, waktu senja. Ya, jadi nubuat perjanjian lama ini tepat, benar, ya, mengarah kepada Tuhan Yesus. Ya, Yesaya tadi apa itu?
Rasul Yohanes, ya, Yohanes Pembaptis, lihat anak domba Allah yang datang menghapus dosa dunia. Ya. Jadi semua diarahkan mengarah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Jadi dari zaman apa tadi Adam dan Hawa sampai Yesus mati itu 4.000 tahun. Ya. Dari 2.000 tahun, 4.000 tahun, 4.000 tahun. Haleluya. Nah, sekarang ini tahun berapa? 2026, ya. 2026 dari zaman Yesus, ya, sampai apa? Ke zaman Yesus, dari Abraham sampai Yesus 2000 tahun. Dari zaman penciptaan sampai kepada Abraham 2000 tahun. Abraham sampai pada Yesus 2000 tahun. Dari Yesus sampai sekarang juga, ya, sudah tahun berapa? 2026. Ya. Tapi kok Tuhan Yesusnya belum datang. Ya, kalau menurut hitung-hitungan seharusnya sudah datang. Ya, berarti Alkitab ini benar apa enggak ini? Alkitab nggak salah, ya. Alkitab tidak salah. Ya, Alkitab tidak salah. Ya, kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Surat 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Ya. 2 Petrus ada 2 Petrus 3 ayat ayat 9 ya, ayat 9 ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, supaya semua orang bertobat, berbalik dan bertobat. Jadi ke apa? Ya, kita anggap, oh, ada orang yang menganggap, oh, Yesus lupa kali, keenakan, tinggal di surga, nggak turun-turun. Apa begitu, saudara? Yesus keenakan tinggal di surga? Tidak, ya. Sekalipun, ya, Tuhan itu apa? Dia tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar. Amin, saudara. Jadi kalau sampai saat ini Tuhan Yesus belum hadir, belum datang menjemput kita, bukan berarti Tuhan lupa. Bukan. Oh, Tuhan pikun kali. Enggak. Tuhan tidak pikun. Tapi dia sabar. Sabar kepada kita. Dia menanti, Tuhan dilihat mempelai wanitanya. Ya, kita semua adalah mempelai wanita di hadapan Tuhan. Semua kita ini mempelai perempuan. Tuhan Yesus Kristus ada mempelai laki-laki. Tuhan sabar, pengantinnya masih lepotan, ya, masih pakai daster, ya, masih belum mandi. Pengantinnya ini. Tuhan Yesus sabar menunggu kita, ya, cantik. Amin. Ya, menunggu kita semua cantik. Apa yang cantik? Hatinya cantik, rohaninya cantik. Kalau wajahnya, ya, Tuhan nggak perhitungkan, ya. Ada yang udah tua kayak Ibu Burhan, Ibu Burhan, udah nggak ada, Ibu Burhan udah pulang ke rumah bapak. Apa di sana Ibu Burhan kayak begitu lagi fisiknya? Peot gitu, kempot, ompong. Tidak, ya. Haleluya. Tuhan ubah, ya, menjadi cantik, ya. Kalau nanti Pak Burhan nyusul, cantik amat, Bang. Ya, di surga nggak ada yang peotnya. Saudara? Tidak ada yang ompong giginya. Nggak ada.
semuanya cantik. Haleluya. Ya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu sampai saat ini belum juga datang, karena Dia sabar menunggu kita ini, ya, sampai kita ini menjadi cantik rohaninya. Bagaimana supaya rohani kita cantik? Apa yang membuat kita rohani cantik? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah air kehidupan. Air kehidupan. Coba bayangin, kalau pondok baru mati lampu seminggu, ya, air pada kering, tangki nggak ada air. Nah, saudara, bagaimana rasanya, saudara? Hah? Apa mau pakai tisu basah aja? Tisu basah. Haleluya. Biarpun rumah kita kecil, ya, asal ada air, amin. Yang penting ada air. Haleluya. Firman Tuhan menyucikan. Firman Tuhan membersihkan kita. Haleluya. Terutama apa? Hati kita. Ya. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar apa? Kehidupan. Nah, dari situ terpancar kehidupan. Ya, saudara. Jadi hati kita ini memancarkan air kehidupan. Jaga. Ya. Haleluya. Dulu sumur kerek, ya. Kalau sekarang sumur kerek masih ada nggak? Di kampung-kampung kali ya, di desa-desa ada. Tapi di kota mah udah pakai ya bukan keran ngocor. Dulu mesti nimba. Ya, haleluya. Nah, sumur ini kalau dia bisa nyemplungin bangke gimana? Nah, pakai kucing, saudara? Waduh, mesti dikuras tuh sumurnya, dikuras sekali-kali, ya, saudara. Nah, dulu saya kerja, ya, tiap kali gajian, bos bilang pesan, ini perusahaan ini adalah sumur rame-rame, jangan sampai ada yang ngasih racun. Kalau ada yang ngasih racun, mati semua. Ya. Jadi itu ilustrasi, ya, artinya apa? Jangan ada yang nyolong, jangan ada yang korupsi, ya. Kalau perusahaan ini bangkrut, semuanya, ya, pada mati pencariannya. Ya. Jadi begitu pesannya, pesan bos itu begitu, ya, jangan ada yang ngasih racun. Ya, ini perusahaan ada sumur rame-rame, ya, supir, kenek, karyawan semua minum situ, ya, hidup dari perusahaan itu. Jadi jangan ada yang, ya, korupsi, yang nyolong apa, ya, itu. Jadi Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah air kehidupan. Haleluya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati kita ini, ya, seperti sumur. Jangan sampai ada yang ngasih racun, jangan sampai ada yang ngasih bangke, ya, saudara. Ya, gimana ngasih racunnya kalau hati kita? Ya, dengan ajaran, ya, dengan paham, ya. Udah di YouTube aja, ibadah mengikuti di YouTube, enak, ya, bisa sambil tiduran, bisa sambil makan, ya, nggak ada kolektor lagi. Hah? Itu ajaran bukan, saudara? Ajaran. Iya yo. Ya, daripada ke gereja mau buang ongkos, ya, kolektor lagi. Enakan di rumah. Ya, bisa makan lagi sambil ngikutin YouTube khotbah, bisa makan. Ini ajarannya benar nggak? Tidak benar, ya. Itu ragi yang lama, buang, ya. Jangan diikutin, ya. Haleluya. Ya, baik, saudara, ya, kita membaca kembali di Ibrani pasal 9 ayat 13. Ibrani 9 ayat 13.
surat Ibrani pasal 9 ayat yang ke-13 ya. Haleluya. Ya, begini firman Tuhan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14 ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi, kalau darah domba yang dibeli di pasar hewan, ya, itu bisa menyucikan, apalagi darah Yesus yang tak bercacat dan tak bercela. Ya, saudara kita bentar lagi akan ada Idul Adha, ya, Idul Adha. Nah, hewan-hewan yang dijual itu, ya, kalau nanti mau dikorbankan, diteliti tanduknya sempurna enggak, ya, badannya korengan enggak, ya, diperiksa, cari yang mulus, cari yang bagus, ya. Nah, itu darah itu di Alkitab, ya, menyucikan, apalagi darah Tuhan Yesus yang tak bercacat dan tak bercela. Ya, saudara, pada waktu Yesus diadili oleh Pilatus, oleh Herodes, jadi Yesus dioper-oper, dibawa ke Pilatus, tadi oper ke Herodes, ulangin lagi, ya, Tuhan Yesus kasihan ya, lalu di apa ya, sama Herodes diinterogasi, benarkah kamu Mesias? Benarkah kamu anak Allah? Diinterogasi. Tuhan Yesus diperiksa oleh Herodes, diperiksa oleh Pilatus, nggak ada salahnya, nggak ada cacatnya, tidak ada nodanya. Ya, semua. Sampai istrinya Pilatus bilang, "Papi, orang ini orang baik, papi, jangan dihukum salib. Semalam aku mimpi loh orang ini." Tapi Pilatus nggak mau dengerin tuh, ya, istrinya ngomong begitu. Ya, Pilatus lebih menyenangkan hati orang banyak. Orang banyak teriak-teriak, "Salibkan Yesus, salibkan Yesus, lepaskan Barabas, lepaskan Barabas." Nah, Herodes meriksa Yesus nggak ada salah, Pilatus periksa Yesus nggak ada salah. Tapi kenapa Yesus disalib? Ya, karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Harusnya kita lah yang disalib, ya. Tapi Tuhan Yesus ambil alih, ya, karena Dia mengasihi kita dan kita ini berharga di mata Tuhan. Ya, Bapak Ibu, jadi supaya kita bisa belajar menghargai, menghormati, memahami betapa besar kasih Tuhan, ya, kepada kita. Harusnya kita ini binasa, tapi oleh Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan, ya. Haleluya. Ya. Dalam Ibrani 10 ayat 37, Ibrani 10 ayat 37, ya, ayat 37. Haleluya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Sudah sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Karena bagi Tuhan satu hari, bagi manusia 1000 hari. Ya, peperangan,
Israel dengan Iran, ya, Amerika juga mendukung Israel. Ada peperangan di belahan dunia begitu marak. Ya. Ini menggenapi firman Tuhan bahwa menjelang kedatangan Tuhan akan ada ya, peperangan bangsa melawan bangsa, suku melawan suku, ya saudara. Nah, banyak orang yang nggak lagi menghiraukan apa agama, apa itu agama. Yang penting mah duit. Yang ada pikirannya duit dulu, saudara. Nah, harusnya apa? Kehidupan yang akan datang yang harus kita pikirkan, amin, saudara. Ya, jangan di dunia ini saja yang dikejar. Ya. Tapi pikirkanlah perkara yang di atas. Saudara mau berapa tahun lagi? Saudara, 1 Petrus 4 ayat 2 katakan apa? 1 Petrus 4 ayat 2, supaya sisa waktu yang ada jangan kamu gunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ya, berapa sisa waktu yang ada pada kita? Tahu? Nggak ada yang tahu. Ya, budget umur kita berapa? Nggak ada yang tahu kan? Cuma kalau ulang tahunnya panjang umurnya, bukan yang makin panjang makin pendek. Sekarang saya 70. Ya, Tuhan budget berapa? Nggak tahu saya. Kalau di budget 72, berarti sisa 2 tahun lagi. Ya, jadi gunakanlah sisa waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan. Jangan menurut keinginan manusia. Keinginan manusia memang nggak habis-habis. Banyak keinginannya. Kalau habis itu kebaktian ini kita ke mall yuk. Habis kebaktian ini kita ke sono makan yuk. Banyak keinginan manusia nggak habis-habis. Banyak. Tapi kehendak Allah adalah supaya kita berkenan. Amin. Berkenan. Haleluya. Ya, supaya hidup kita berkenan bagaimana? Ya, taatilah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ya. Ya, kita baca di haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan. Ya. Mari kita melihat dan membaca di kitab haleluya. Ya, Amsal Salomo, kata-kata Amsal Salomo, pasal 3 ayat 6 ya, Amsal Salomo pasal 3 ayat 6. Iya, akui dia dalam segala lakumu. Dalam segala kehidupan kita akui Tuhan. Amsal Salomo 3 ayat yang ke-6. Ya, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Akui bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Akui bahwa saya bisa hidup sekarang ini karena Tuhan. Ya, segala sesuatu dari Tuhan. Roma 11:36. Roma pasal 11 ayat 36. 11 ayat 36. Ya, silakan. Roma 11 ayat 36. Ya. Sebab segala sesuatu adalah dari mana? Dia. Dari Dia. Oleh karena siapa? Oleh Karena Dia. Kepada siapa? Dia. Kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu, apa aja itu? Kesehatan dari mana?
Tuhan. Napas hidup dari Tuhan. Kepintaran dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Ya, saudara. Jangan ini mau karena saya pintar, karena saya pengalaman, karena saya sanggup. Iya. Taruhlah kita pintar, kita bisa. Kalau Tuhan kasih kita sakit gimana? Ya nggak berguna juga ya kan. Jadi kita bisa berada seperti sekarang ini adalah karena Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh karena Dia dan kepada Dialah bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu, Yesus Kristus, ya, Tuhan Yesus Kristus sudah mati bagi kita seperti anak domba yang disembelih. Ya, darahnya menyucikan kita, menghapus dosa-dosa kita. Dan kita mau lebih mengasihi Tuhan. Oh, haleluya. Kalau sampai saat ini Tuhan Yesus belum datang, bukan berarti Dia lalai, bukan berarti Dia lupa, tapi Dia menanti supaya jangan ada seorang pun binasa. Haleluya. Adakan satu pujian. Dengan darah yang tebus dosamu, nyawa lakukan hidupku, ini aku sepenuhnya milikmu. Panggil nama Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Amin. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Keyakinan, keyakinanku ada padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Sekali lagi katakan dengan darahmu. Dengan darahmu Kau tebus dosaku, dengan nyawa Kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milikmu. Aku mengharapmu. Panggil nama Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Amin. Haleluya. Yesus, Yesus, ku panggil nama. Keyakinanku, keyakinanku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Benar Bapa, dengan darahmu Kau telah tebus dosa kami. Tuhan Yesus, ajar kami dapat memahami betapa besar, luas, lebar, dalam, tingginya kasih Yesus kepada kami. Engkau yang tidak berdosa dijadikan bersalah karena kami. Engkau anak domba Allah yang tak bercacat, tak bercela. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, seandainya Engkau tidak mati di kayu salib, tentu kami semua binasa. Amin. Karena Engkau rela mati bagi kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus setia kepada Tuhan. Ya Bapa, kuatkan kami, mampukan kami Tuhan, untuk terus kami mengikut Tuhan. Haleluya. Sebentar kami dari sekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami Tuhan, ampuni kesalahan kami, dosa-dosa kami, Tuhan ampuni. Ya Tuhan Yesus, kami ucap syukur padamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau dari hidupku. Ini aku sepenuhnya milik.
mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya pada Allah Bapa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Bapa Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita. Dan pada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus. Yang dikandung daripada Roh Kudus. Lahir dari anak darah Maria. Lahir dari anak darah Maria. Yang menderita. Yang menderita. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan. Disalibkan. Mati. Mati. Dan dikuburkan. Dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga. Bangkit pula dari antara orang mati. Bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan. Duduk di sebelah kanan. Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana. Dan yang akan datang dari sana. Untuk menghakimi. Untuk menghakimi. Orang yang hidup dan yang mati. Orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya. Kepada baptisan Roh Kudus. Kepada baptisan Roh Kudus. Gereja yang kudus dan Gereja am. yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus. Persekutuan orang kudus. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Kebangkitan daging. Kebangkitan daging. Dan hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Dengar firman Tuhan. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu ketika malam Yesus sudah diserahkan. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, serta memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Ya, kita angkat cawan. Dan sesudah makan, Yesus mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah. Amin. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memperingati, mengenang akan aku. Saudara kasih Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur untuk pengorbananmu di kayu salib. Engkau yang telah menghapus dosa isi dunia. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, kami dikuatkan. Melalui perjamuan kudus ini, dosa-dosa kami dihapuskan. Melalui perjamuan kudus ini, segala penyakit dilenyapkan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, berkati Tuhan umat-Mu yang sudah menerima perjamuan kudus ini ya Bapak. Amin. Haleluya Tuhan Yesus, kami percaya Bapak, pengorbanan-Mu di atas kayu salib sungguh Tuhan Yesus berguna dan sangat-sangat berguna bagi kami ya Tuhan Yesus. Sebab apabila Engkau tidak mati di kayu salib, tentu kami berada di penghukuman neraka. Ya Tuhan Yesus, kuatkan iman kami Tuhan, untuk kami terus, haleluya, boleh Tuhan Yesus hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Engkau juga sudah mengangkat harkat hidup kami. Yang dahulu kami ini adalah hamba dosa, tetapi sekarang kami menjadi hamba-hamba kebenaran, sehingga kami boleh layak memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur
Iya. yang telah menaburkan kebenaran firman Tuhan biar menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mengangkat sebuah pujian kemenangan. Biar kiranya Tuhan yang akan memberkatinya kembali melalui persembahan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, biar dapat memperluas pelayanan Tuhan di tempat ini. Mimbar saya serahkan kepada Saudara Stefanus. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat datang kembali dalam ibadah raya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada hamba-Nya untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan para pelayan Tuhan yang sudah melayani, Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal ibadah selama sepekan tetap berjalan seperti biasa. Ibadah malam minggu pada hari Rabu, ibadah kaum wanita pada hari Jumat, dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya di hari Minggu. Yang telah meninggal dunia yaitu Ibu Lisiani atau Ibu Burhan, umur 75 tahun, pada hari Rabu 29 April 2026 di Rumah Sakit Primaya, dan telah disemayamkan pada tanggal 1 Mei 2026 di TPU Mekarsari, Rawabuncin, Tangerang. Ya, bagi keluarga yang ditinggalkan, kita mohon doa supaya dapat menghibur dan menjadi Tuhan. Dan kita mohon doa bagi jemaat yang sakit, kepada Ibu Akong, Ibu Loliakin, Bapak Burhan, Bapak Oma Sukanto. Dan kita mau saling mendoakan supaya ada kesembuhan terjadi untuk mereka semua. Untuk persembahan perpuluhan ada Ibu Kucoro dan blok P1 nomor 15. Ucapan syukur ada NN dan NN. Ya, peserta sekolah Alkitab online GPIA itu ada Ibu Tanleni, yang kedua Ibu Endang, yang ketiga Ibu Yohana, yang keempat Bapak Yanca dan Saudara Marwan. Kita mau dukung doa supaya acara ini boleh berjalan lancar dan peserta yang ikut juga boleh semakin mendalami Alkitab. Ya, minggu depan akan pada tanggal 10 Mei itu pemuda remaja akan mengadakan ibadah kadang di Ragunan. Saya minta dukungan doanya supaya acara ini boleh berjalan dengan lancar dan pemuda remaja di tempat ini juga semakin bertumbuh, semakin banyak jiwa-jiwa juga dimenangkan oleh pemuda remaja di tempat ini. Demikian, sekarang pada Bapak. Pemuda busuk di Ragunan. Mau lihat coba monyet ada yang jadi orang nggak? Tidak ya, monyet tetap monyet. Oh, ada yang mau nyanyi, ya silakan. Ya, sudah mendengarkan pemuda remaja akan menjadi Tuhan.
Yuk, mari kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkati umat-Mu Bapa. Kami doa bagi tidak bisa hadir karena sakit. Ibu Akong kami doakan. Ibu Leliangin kami doakan. Bapak Burhan. Juga Bapak Ono Sukamto dan istri kami doakan. Mari Tuhan, Hamba-Mu berdoa di sini biar kuasa Allah bekerja di mana mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit-sakit dicamah disembuhkan. Haleluya.
Bapak, sebentar umat akan pulang, serta lindungi dan perjalanan, jauhkan yang jahat dan mara bahaya. Mari Bapak Ibu kita balik berdiri. Saudara yang kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Sebab itu terima berkat Allah ini, dan kita semua umat yang percaya katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Biar Tuhan pakai juga anak-anak muda biar lebih semangat lagi ya di dalam pelayanannya. Biar banyak jiwa-jiwa pemuda remaja dimenangkan oleh Tuhan di tempat ini.